Baik, Pak Kiai Anis, kita sampai pada tadi sudah dijelaskan mengenai mekanisme sampai sejarah dan sebagainya. Nah, itu di sini apa yang membedakan antara Bahsul Masail kemudian dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia, atau lembaga-lembaga lain yang mirip-mirip begitu dengan lembaga Bahsul Masail? Ya, ada 3 hal yang itu menjadi ciri khas kuat ya di Bahsul Masail. Yang pertama adalah prosedur kolektivitas atau jama'i dikenal, di mana Bahsul Masail ini bukan merupakan suatu proses individual untuk merumuskan suatu keputusan hukum, tetapi dia berjalan secara kolektif melibatkan banyak individu yang kemudian bersama-sama membahas dengan berbagai latar belakang yang terlibat di dalamnya, termasuk juga bukan hanya dari pakar atau mereka yang ahli dalam ilmu agama, tetapi juga melibatkan pakar-pakar atau para ilmuwan di luar disiplin ilmu agama. Semuanya terlibat dan secara kolektif mereka bekerja untuk bersama-sama merumuskan suatu hukum. Kemudian yang kedua yang menjadi ciri khas kuat dalam Bahsul Masail ini adalah kutipan-kutipan terhadap hukum-hukum yang dulu sudah dirumuskan oleh para ulama, yang itu terkodifikasi dalam kitab-kitab yang sering disebut dengan kitab kuning. Jadi Forum Bahsul Masail ini secara prosedural tidak diawali dengan melakukan kutipan-kutipan terhadap Al-Quran maupun hadis, tetapi yang dijadikan sebagai referensi dalam proses ini adalah bagaimana permasalahan tersebut ditemukan atau tidaknya di dalam teks-teks para ulama terdahulu. Jadi hasilnya pun nanti Bahsul Masail berupa kutipan-kutipan narasi hukum, opini hukum yang itu sudah dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Kecuali dalam konteks tertentu permasalahan itu belum pernah dirumuskan oleh para ulama, maka ada prosedur atau metode tertentu nanti yang berlaku dalam Forum Bahsul Masail. Kemudian yang ketiga yang menjadi salah satu ciri khas kuat dari Forum Bahsul Masail adalah mengenai kitab-kitab yang itu dikenal dengan Al-Kutub Al-Mu'tabaroh, atau kitab-kitab yang memang sudah divalidasi, yang sudah diotorisasi, yang sudah dipertimbangkan kitab ini layak untuk dijadikan sebagai referensi atau sumber dalam forum pembahasan ini. Banyak kitab dari berbagai madhab itu menjadi rujukan dalam forum ini, dan para peserta Bahsul Masail biasanya melakukan kutipan itu secara qauli, dalam arti secara literer. Mereka mengutip ibarat-ibarat atau ungkapan-ungkapan atau redaksi-redaksi yang sama terkait dengan persoalan yang sedang dibahas. Apabila itu tidak terjadi, forum Munas di Lampung juga sudah memberikan rekomendasi bagi Forum Bahsul Masail untuk melakukan pendekatan manhaji atau pendekatan metodologis atas suatu permasalahan yang ada menggunakan perspektif para imam madhab yang ada. Itu perkembangan baru. Tetapi yang terjadi sampai saat ini banyak persoalan hukum yang baru saat ini
itu bisa ditemukan tendensinya, hukumnya di dalam kitab-kitab yang muktabar itu, yang sudah diotorisasi dalam organisasi ini untuk bisa dijadikan sebagai referensi yang untuk dirujuk dalam forum Basu Masail. Itu tiga hal yang paling mencirikan barangkali Basu Masail ini dari forum-forum yang lainnya, baik di majelis tarjih barangkali atau di forum pembahasan yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Dan itu yang selama ini menjadi tradisi di dalam NU, kolektivitas, kemudian perujukan pada teks-teks para ulama itu, dan standarisasi kitab yang dikatakan sebagai Al-Kutub Al-Mu'tabaroh itu. Baik, nah ini guys, jika ada perbedaan guys antara lembaga Basul Masail dengan lembaga yang lain, artinya fatwanya itu berbeda. Nah, masyarakat ini sebaiknya mengikuti yang mana guys? Jadi takutnya malah terjadi kebingungan dalam masyarakat. Nah, itu alangkah baiknya sebagai solusi seperti apa? Iya, jadi tipologi fatwa itu tidak ada yang mengikat. Ini berbeda dengan entitas hukum yang normatif, yang formal, konstitusi yang itu harus diikuti oleh masyarakat. Kalau fatwa hasil keputusan suatu pembahasan hukum baik di MUI, di NU, di Majelis Tarjih itu, atau bahkan lembaga fatwa di Mesir sana, bisa saja satu dengan yang lainnya itu saling berbeda, dan inilah yang dinamakan dengan hazanah. Karena fikih pun minimal ada 4 madhab yang berbeda dalam suatu permasalahan hukum. Bagaimana kemudian masyarakat menyikapinya, mereka bebas untuk mengikuti yang mana, karena memang tidak ada satupun fatwa itu yang mengikat. Nah, jadi masyarakat bebas untuk mengikuti yang mana sesuai dengan yang itu relevan bagi dirinya, yang itu sesuai dengan hati nuraninya. Jadi memang anatominya beda. Fatwa itu tidak mengikat, dia ghair mulzim istilahnya. Jadi dia tidak mengharuskan, dia tidak harus diikuti sedemikian rupa. Sedangkan hukum positif yang diberlakukan, yang dikonstitusikan oleh negara itu wajib diikuti. Maka fatwa apabila kemudian dikonstitusikan oleh negara, baru kemudian itu wajib diikuti. Tapi fatwa yang beredar dari manapun lembaga itu boleh diikuti dan boleh ditinggalkan oleh masyarakat. Memang kemudian masyarakat yang dianjurkan untuk berhati-hati di dalam memilih atau menentukan fatwa hukum mana. Memang harus dipelajari bahwasanya fatwa hukum, pendapat hukum itu betul-betul lahir dari individu atau dari lembaga yang memang memiliki otoritas untuk melakukan proses istimbat atau perumusan hukum itu. Jadi masyarakat ya pada akhirnya harus teredukasi memilih pendapat pertama yang itu sesuai dengan konteks dirinya, dengan relevan dengan dunianya, tidak berdampak pada madorot yang lebih ketika fatwa itu diterapkan, dan justru mengarah kepada maslahat yang lebih besar. Maka fatwa mana yang diikuti, ya itu kembali lagi bisa saja berubah-ubah. Sekarang mengikuti NU, besok mengikuti MUI atau mengikuti yang lainnya, itu bisa saja, karena memang masyarakat awam itu ya dia bebas untuk menentukan dan untuk mengikuti pendapat hukum yang mana. Sama dengan umat Islam secara umum, dia bebas untuk mengikuti madhab yang mana. Baik, ya. Sahabat Nahnu TV, itu tadi adalah penjelasan mulai dari sejarah, pengertian, hingga mekanisme bagaimana Basul Masail ini bekerja,
bagaimana Basul Masail ini menentukan fatwa, dan juga fatwa ini yang berguna untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Baik, itu tadi adalah penjelasan mulai dari apa itu Basul Masail, kemudian sejarahnya, urgensinya Basul Masail, hingga pada mekanisme bagaimana fatwa itu terbentuk, hingga juga nanti fatwa itu dirasakan manfaatnya di masyarakat. Baik, sahabat Nahnu TV yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita akan bertemu lagi bersama saya Muhammad Fairas. Nanti juga akan kita berbincang-bincang lebih lanjut kepada ataupun ditemani dengan Pak Kiai Anis, dan oleh karenanya nanti sahabat Nahnu TV bisa menyaksikan episode-episode Kiai menjawab dan juga masyarakat bertanya di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.